Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Arsoyo, saya dari kelompok 1 dan teman saya Alfauza dan Fitria Kamal Putri. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang bertema tentang kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita lebih jauh, siapa sih yang tahu tentang sejarahnya kebijakan fiskal ini dan kata fiskal itu berasal dari mana? Nah, yang kita tahu ini fiskal itu berasal dari kata Latin yang berarti fiscus, yaitu artinya itu pemegang kuasa atas keuangan pertama di zaman kuno dulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal itu berkaitan dengan urusan pajak dan pendapatan negara. Nah, kenapa begitu? Karena fiskal digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional dan memproduksi perekonomian dan juga dia tuh menyeimbangkan dan perekonomian. Nah, selanjutnya tuh kita beralih ke tujuan kebijakan fiskal ini. Sebenarnya tuh tujuan utamanya apa sih yang kalian tahu? Nah, tujuan utamanya kebijakan fiskal ini untuk menentukan arah, tujuan dan prioritas mereka untuk membangun perekonomian bangsa gitu. Dan bisa dibilang kalau tujuan-tujuan lainnya itu contohnya nih untuk tuh menstabilkan ekonomi, terus memacu pertumbuhan ekonomi, dan juga tuh pasti untuk membuat kesempatan kerja, nah, membuat lebih besar kesempatan untuk orang bekerja. Kesempatan kerja ini banyak jadi, dan yang paling pasti itu pasti mengurangi pengangguran, bukan? Ya. Nah, kita ke tujuan lainnya nih yang sangat penting gitu. Apa sih tujuan lainnya yang paling penting? Mungkin yang pertama menurut kami itu dia meratakan kesejahteraan masyarakat. Contohnya tuh apa, Bang? Nah, contohnya tuh pada kasus orang yang kaya itu pasti dikasih pajak yang lebih tinggi kan. Nah, itu untuk apa dan digunakan untuk apa? Ya, karena pajak yang tinggi itu yang dari orang kaya tuh digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat untuk yang membutuhkan, ya, untuk kaum-kaum yang sederhana dan di bawahnya. Nah, yang kedua juga yang terpenting nih, yang pasti kebijakan fiskal ini tujuannya untuk mendorong yang tadi saya bilang, mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu tuh memicu pertumbuhan bisnis dan memberi potongan pajak pada usaha kecil. Hal lain yang bisa digunakan pada subsidi juga pada UKM agar makin banyak lapangan kerja. Nah, yang ketiga juga nih yang sangat penting juga, itu pasti meningkatkan distribusi pendapatan. Ya, soalnya kan karena adanya kebijakan fiskal ini, salah satu kebijakan fiskal kan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional nih, sesuai dengan kondisi ekonominya. Yang kaya tuh sesuai, dan juga bagi yang kaum di bawahnya tuh, kaum sederhana juga dibagi dengan sesuai. Nah, yang terakhir nih, yang paling sangat penting menurut kami itu meningkatkan perkembangan bangsa. Soalnya kenapa saya bisa bilang gitu? Karena pemerintah yang biasanya mengeluarkan uang dari pajak ini itu tuh rata-rata dikeluarkan untuk membuat fasilitas umum. Contohnya aja nih kayak seperti jalan raya, jembatan, dan masih banyak lagi lah gitu. Pengeluaran ini ditentukan hasil pendapatan fiskal, ya, yang tadi saya bilang dari hasil pendapatan yang itu berupa pajak, dan contohnya yang lainnya itu bea cukai. Nah, seperti itulah tujuannya. Nah, untuk selanjutnya di komponen penyusun akan dibahas oleh Fitria Kamal Putri. Saya persilakan. Selanjutnya komponen penyusun. Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Yang kedua itu pengeluaran atau APBN, yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Pembahasan selanjutnya untuk melengkapi informasi seputar kebijakan fiskal adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam kebijakan tersebut. Secara umum, fiskal polis memiliki 4 komponen utama, yaitu kebijakan perpajakan, pengeluaran, investasi, dan pengelola utang. Kebijakan yang pertama itu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polis.
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak, menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, dan berimbas pada penurunan produksi dan investasi, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran ini yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternal. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakang ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Yang terakhir itu pengelolaan utang dan surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian ini dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing dan dengan mencetak uang. Saya Alfauza akan membacakan tentang macam-macam kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fungsional merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. 2. Kebijakan disengaja. Kebijakan disengaja merupakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dibatasi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Berikut ada 3 bentuk macam-macam kebijakan fiskal ini. 1. Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. 2. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. 3. Membuat perubahan secara serentak baik pada pengeluaran pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. 3. Kebijakan tak disengaja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan ini yaitu pajak proporsional, pajak progresif, harga minimum, dan asuransi pengangguran. Berdasarkan jumlah penerima dan pengeluaran. 1. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerima dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan ini adalah negara tidak perlu meminjam dari pihak dalam maupun luar negeri. Salah satu kelemahan dari kebijakan ini adalah kondisi perekonomian menjadi terpuruk apabila perekonomian negara dalam keadaan kondisi terpuruk. 2. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah kebijakan yang mana jumlahnya pendapatan harus sedikit lebih tinggi daripada pengeluaran. Kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk menghindari inflasi. 3. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan rendah dibandingkan jumlah pengeluarannya. Salah satu kelebihannya adalah bisa mengatasi kelesuan ekonomi, dan salah satu kekurangannya adalah anggaran negara selalu kekurangan atau defisit. 4. Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini adalah mirip dengan fiskal seimbang namun ditambah improvisasi, yaitu
sama besar jumlahnya, tetapi seiring waktu kedua-duanya akan bertambah besar. Demikian akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kalimat, sengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.